Bab 246, haruskah kita menghibur anak ini? Mendeteksi aura kematian yang pekat dan bau darah berkarat yang kuat, Wang Xiaolong melambat. Saat dia semakin dekat, bau kematian di udara semakin pekat dan bau darah mencekik. Aura kematian yang tebal, hati Wang Xiaolong menegang dengan hati-hati. Kepadatan aura kematian ini hanya bisa terbentuk dari beberapa ratus ribu orang yang mati di tempat yang sama, bahkan mungkin jutaan. Dengan demikian, hanya ada satu kemungkinan, area di depan adalah medan pertempuran. Bau darah yang menyesakan berarti ada perang yang terjadi di depan. Wang Xiaolong menyebarkan indera spiritualnya, dan 10 menit kemudian, dia mendarat di atas sebuah bukit kecil. Melihat keluar dari titik yang lebih tinggi, Wang Xiaolong memang menemukan orang-orang berkelahi di dataran luas agak jauh di depan. Dibedakan oleh warna merah dan kuning, dua pasukan, dipersenjatai dengan pedang dan tombak, terlibat dalam pertempuran sengit, kuda jantan meraung dari jarak ratusan mil, jeritan yang mengental darah berkelok-kelok di antara tiupan yang mengamuk. Teriakan perang mengguncang langit, aura kematian dan aroma darah kental berkumpul di atas medan perang menjadi bantal awan merah gelap awan roh mati. Meskipun kerajaan terdekat tidak memutuskan untuk menaklukkan Tanah Bedelam, di Tanah Bedelam setidaknya ada 10.000 kota yang dikendalikan oleh kekuatan atau sekte yang berbeda. Kekuatan kecil menguasai satu kota, kekuatan yang lebih besar menguasai 2 atau lebih kota, dan hegemoni yang lebih tirani memiliki 10 atau lebih kota di bawah kekuasaan mereka. Perang adalah hal biasa di antara kota-kota ini. Hari ini, penguasa sebuah kota bisa jadi adalah keluarga tertentu, tetapi saat matahari bersinar besok atau bulan depan, tuannya bisa saja diganti. Oleh karena itu, adegan pertempuran di depannya tidak mengejutkan Wang Xiaolong. Menyaksikan awan merah tua yang kaya dari aura kematian dan energi darah di langit, sebuah ide melintas di benak Wang Xiaolong. Semua awan roh mati ini, pada dasarnya, terbentuk dari darah jiwa Qi, yang paling menguntungkan bagi Wang Xiaolong untuk berlatih cakar iblis Asura. Bertahun-tahun, Wang Xiaolong sebagian besar mengesampingkan keterampilan pertempuran ini karena persyaratan Qi jiwa darahnya. Tapi kekuatan Asura Demon Claw tidak dapat disangkal. Ada 5 gerakan ke Asura Demon Claw, dan masing-masing memiliki efek yang mengguncang bumi. Salah satu dari mereka yang mencapai penyelesaian besar akan membawa kekuatan yang lebih merusak daripada keterampilan pedang Asura. Wang Xiaolong segera mengalihkan energinya sesuai dengan teknik Asura Demon Claw. 10 jari ditekuk menjadi cakar dan kekuatan hisap diarahkan ke kelompok awan merah gelap di langit. Seketika, untaian energi gelap melayang ke arah tangan Wang Xiaolong. Untaian energi gelap terus mengalir ke tangan Wang Xiaolong, diserap ke dalam tubuhnya, beredar di sepanjang pembuluh darah. Pada saat berikutnya, Wang Xiaolong menebas kekosongan dengan kedua tangan berbentuk cakar. Teriakan mengerikan bergema saat dua telapak tangan gelap terbang keluar, merobek ruang langsung ke dinding tebing agak jauh. Langit di sekitarnya menjadi gelap. Bayang-bayang berputar di dalam kabut gelap, tidak kurang dari 15 kepala hantu mengeluarkan ratapan yang membuat bulu kuduk merinding. Menyaksikan hasil ini membuat Wang Xiaolong sangat gembira. Mempraktikan cakar iblis Asura menggunakan Qi darah jiwa dari awan roh mati yang dikumpulkan di atas medan perang ini melebihi ekspektasinya berkali-kali lipat. Berdasarkan hasil ini, jika Wang Xiaolong berlatih di sini selama 3 hingga 4 bulan, dia akan dapat mencapai penyelesaian besar dalam langkah pertama cakar iblis Asura. Tidak membuang-buang waktu, Wang Xiaolong terus menyerap Qi darah jiwa yang berasal dari awan roh mati di atas berkali-kali saat dia mempraktikkan gerakan pertama cakar iblis Asura, ratapan ribuan iblis. Lebih dari 2 jam berlalu. Wang Xiaolong membenamkan dirinya dalam latihan, memasuki keadaan tanpa pamrih. Meski hanya 2 jam, kekuatan serangan pada langkah pertama, Lament of Thousands of Demons mengalami lompatan besar. Saat menyerang, jejak cakar gelap berlipat ganda, kabut gelap di sekitar mereka lebih kental, dan tangisan hantu terdengar seperti ribuan setan yang berjuang untuk membebaskan diri dari sangkar. Pada saat yang sama, kabut hitam pekat menyelimuti Wang Xiaolong mirip dengan hantu tertinggi, membentuk penghalang pelindung di sekelilingnya. Ini adalah salah satu poin menakutkan dari Asura Demon Claw, saat menyerang, itu juga melindungi penggunanya, keterampilan ofensif dan defensif yang kuat dan tidak dapat diprediksi.
Dan sementara Wong Xiaolong dalam keadaan tidak mementingkan diri sendiri, dari jauh, suara angin yang menusuk mengikuti di belakang dua sosok yang mengenakan jubah kecubung yang dalam. Dua pria paruh baya mendarat di puncak lain, di tepi medan perang. Salah satu dari mereka memiliki bekas luka pedang miring di dahinya dan yang lainnya memiliki wajah seperti kuda yang panjang. Dari titik yang lebih tinggi, keduanya menyaksikan pusaran kekacauan dan darah di medan perang di bawah dan mengangguk dengan penuh penghargaan. Bunuh lebih banyak, semakin mati semakin baik, haha. Semakin banyak ki darah roh yang mati, semakin cepat mayat unduat yang kita sempurnakan akan naik ke peringkat bumi tingkat 6, pria paruh baya berwajah bekas luka itu tertawa riuh. Pria paruh baya berwajah kuda panjang itu mengikuti sambil tertawa, 5 tahun kemudian, mayat unduat kami bersaudara akan dapat naik ke peringkat bumi kelas 7. Pada saat itu, menggabungkan kekuatan kita bersama, tidak ada murid di Sekte Magi Langit yang akan menjadi lawan kita, selain guru. Pria berwajah bekas luka itu memandang ke atas ke arah awan roh mati merah tua yang bergulung di atas. Alisnya tiba-tiba menyatu, ada yang salah. Kenapa ki darah roh mati jauh lebih rendah dari biasanya? Tanda seru. Tanda petik ganda tutup. Mendengar seruan pria berwajah bekas luka itu, pria berwajah kuda panjang itu bergegas melihat ke langit di atas dataran luas. Hanya satu pandangan dan dia tahu, memang, ki darah roh mati jauh lebih rendah. Keduanya datang untuk mengumpulkan ki darah roh mati kemarin juga. Ketika mereka pergi, awan merah gelap di atas jauh lebih banyak dari ini, dan hari ini, kedua pasukan terus bertempur, ki darah roh mati seharusnya terkumpul lebih banyak. Ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Di medan perang yang sedang berlangsung ini, aura kematiannya kuat, dan secara umum ki darah roh mati bisa bertahan lama di ketinggian. Sebenarnya ada seseorang yang menyerap ki darah roh mati. Tanda seru. Pada saat berikutnya, pria paruh baya berwajah kuda itu melihat bahwa di dalam awan di atas beberapa ki darah sedang diserap, mengalir menuju puncak lainnya. Melihat ini, pria paruh baya berwajah bekas luka mencibir dengan dingin. Sebenarnya ada seseorang yang tidak takut mati, mereka berani datang ke sini ke Spectre Battlefield ini mencoba merebut ki darah roh mati dari kita. Karena seseorang mencari kematian, maka kami akan memenuhi keinginan mereka. Plus dia terbang tanpa sepatah kata pun, berubah menjadi gumpalan asap hitam, melayang menuju puncak tempat Wong Xiaolong berada. Pria berwajah kuda itu dengan cepat menyusul. Dari jauh, keduanya menyaksikan Wong Xiaolong berlatih cakar iblis Asura. Tangannya melambai, merobek ruang, mewujudkan banyak hantu yang meratap. Mereka bertukar pandang dan melihat keterkejutan tercermin di wajah masing-masing. Sangat kuat, keterampilan bertarung apa yang dipraktikkan anak ini. Tanda seru. Beberapa detik kemudian, pria berwajah bekas luka itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ini mungkin bahkan lebih kuat dari telapak Magi Langit Sekte kita. Tanda seru. Pria paruh baya berwajah kuda itu berseru, mungkinkah itu keterampilan bertarung peringkat surga? Tanda seru. Keterampilan pertempuran peringkat surga. Mata mereka bersinar terang. Pria berwajah bekas luka itu tertawa terbahak-bahak, aku tidak menyangka, kita akan mengalami hal yang begitu baik. Saudaraku, bahkan surga menjaga kita. Dengan keterampilan pertempuran peringkat surga ini, setelah kami berdua membuat kemajuan dalam kultivasinya, bahkan Chen Xiaotian, orang tua berkabut itu, tidak akan menjadi lawan kami. Pada saat itu, Sekte Magi Langit hanya bisa menjadi milik kita. Pria berwajah kuda itu tertawa setuju. Ayo, tangkap anak itu hidup-hidup, kita tidak boleh membiarkannya kabur. Tangkap anak ini, buat dia memberitahu kita tentang keterampilan bertarung ini, lalu kita akan menghibur dia sedikit. Beritahu dia konsekuensi merampas ki darah roh mati dari kita. Kedua pria itu mempercepat, bersiul melewati angin, tiba di puncak tempat Wong Xiaolong berlatih dalam sekejap mata. Satu di depan dan satu di belakang, memblokir semua rute pelarian Wong Xiaolong, mencegahnya melarikan diri. Mendarat di tanah, kedua pria itu perlahan mendekati Wong Xiaolong. Bab 247, tidak bersedia. Baru setelah kedua orang itu mendekat dalam jarak 100 meter, Wong Xiaolong secara bertahap mengakhiri latihannya. Menyatukan aliran cakar iblis Asura di dalam tubuhnya, Wong Xiaolong mengamati dua orang yang mendekat, satu dari depan dan satu di belakangnya.
Faktanya, Wang Xiaolong sudah memperhatikan mereka saat mereka muncul di puncak lainnya, namun, karena keduanya hanya Orde ke-6 Xiantian, Wang Xiaolong tidak memperhatikan mereka lebih jauh. Pada titik ini, kedua pria paruh baya itu menghentikan langkah mereka 10 meter dari Wang Xiaolong dan berdiri diam. Mata pria berwajah bekas luka itu memeriksa Wang Xiaolong dari atas ke bawah sementara bibirnya melengkung dengan senyum ramah. Adik kecil ini, bolehkah saya tahu dari sekte mana Anda berasal? Bagaimana saya harus memanggil Anda? Meskipun pria berwajah bekas luka itu sudah berencana untuk menangkap Wang Xiaolong dan memaksa keterampilan bertarung keluar dari mulutnya, dia tidak terburu-buru untuk melakukannya sebelum dia memiliki gagasan tentang latar belakang Wang Xiaolong. Misalnya, sekte mana yang dimiliki Wang Xiaolong? Sekte Magi Langit tidak lemah menurut standar Bedelam, tetapi tetap saja, sebelum keberadaan hegemoni tertentu, mereka tidak berbeda dengan semut yang tidak penting. Secara kebetulan, pemuda ini adalah salah satu murid keberadaan itu, atau lebih buruk lagi, seorang murid inti. Pria berwajah bekas luka itu akan berpikir 2 kali sebelum bergerak. Kalau tidak, jika dia secara keliru memprovokasi keberadaan tirani tanpa mengetahuinya, dia berisiko berubah menjadi terak. Wang Xiaolong sudah tahu apa yang dipikirkan oleh kedua orang ini dari raut wajah mereka. Mencibir diam-diam dia mengulangi dengan sikap diam, murid sekte yang mana? Pria berwajah kuda itu mengungkapkan senyum ramah, ya, siapa tahu, mungkin Tuan Liebro adalah teman lama Tuan kita. Kamu terlalu banyak berpikir, aku bukan anggota sekte manapun di Bedlam Lands. Wang Xiaolong menyela, jadi, kamu tidak perlu khawatir tentang jalan keluar setelah membunuhku. Baik pria paruh baya berwajah bekas luka dan berwajah kuda tercengang, tidak ada yang menyangka Wang Xiaolong akan begitu langsung, saling bertukar pandang di antara mereka, ada sedikit keraguan di mata mereka saat perhatian mereka tertuju pada Wang Xiaolong sekali lagi. Bukan milik Bedlam Lands. Lalu, dari mana rasa percaya diri pemuda ini? Keduanya tahu bahwa Wang Xiaolong hanyalah pertengahan Orde ke-6 Xiantian, sedangkan keduanya adalah ahli Orde ke-6 Xiantian akhir. Dengan bergabungnya mereka untuk menyerang, pemuda ini tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Buat perubahan Anda. Sementara keduanya masih bingung, Wang Xiaolong berbicara lagi, saya memberi Anda satu kesempatan, membiarkan Anda mengambil langkah pertama. Mendengar ini, mereka berdua mengerutkan kening saat mereka menatap Wang Xiaolong, kebingungan dan kewaspadaan meningkat saat mereka saling bertukar pandang. Namun, tidak ada yang bergerak. Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan tersenyum sinis melihat keraguan-raguan kedua orang ini. Bukankah kalian berdua ingin tahu apakah aku sedang berlatih keterampilan pertempuran peringkat surga? Saya dapat memberitahu Anda sekarang, itu memang keterampilan pertempuran peringkat surga, dan itu bukan hanya keterampilan pertempuran tingkat rendah peringkat surga. Bukan hanya peringkat rendah surga. Mata mereka bersinar terang. Sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, Wang Xiaolong melompat, kedua tangannya membentuk cakar dan menebas ke arah yang berlawanan. Dari serangan Wang Xiaolong, 2 bayangan cakar gelap besar merobek ruang, kabut hitam bergulir saat selusin hantu jahat menjerit dengan kejam. Cahaya di sekitarnya dipadamkan. Menyaksikan 2 telapak tangan gelap besar yang menargetkan mereka, pria paruh baya berwajah bekas luka dan berwajah kuda itu terkejut, langsung melompat mundur untuk menghindar, melepaskan ki pertempuran mereka pada saat yang sama, mengarahkan tinju untuk melawan serangan Wang Xiaolong. Tinju mayat langit. Mati liar. Kedua pria itu berteriak bersamaan. Serangan mereka diselimuti aura kematian yang terlihat, disertai dengan bau memuakan yang membuat udara layu, mirip dengan mayat membusuk berusia 100 tahun yang ditelanjangi. Dalam sepersekian detik, cetakan tinju mereka bertabrakan dengan cetakan telapak tangan Wang Xiaolong. Ledakan. Dampak keras terdengar seperti derak petir yang penuh dendam. Arus udara berguncang hebat, meledak ke 4 arah, pasir dan debu naik saat garis retakan berzigzag di permukaan puncak, semakin dalam menjadi celah. Yang paling membuat ngeri kedua pria itu adalah bahwa cakar iblis Asura Wang Xiaolong tidak menghilang setelah tabrakan, sebaliknya mereka melanjutkan ke arah mereka. Tepat ketika mereka ingin membelok, jejak cakar hitam sudah tiba di depan mereka, mengenai tubuh mereka dengan akurat.
Kedua pria itu jatuh ke tanah dengan jeritan tragis, mengangkat layar debu dan pasir lagi. Puff! Menabrak ke tanah, darah menyembur dari mulut mereka, mewarnai tanah kuning kering menjadi merah tua. Kamu tidak mungkin. Dua pria menatap Wong Xiaolong dengan ketakutan, ada keterkejutan, ketidakpercayaan, dan ketakutan yang terlihat di mata mereka. Keduanya adalah horde ke-6 Xiantian, namun dalam serangan bersama, merekalah yang terluka parah oleh pemuda itu. Wong Xiaolong mendekat perlahan, mengabaikan keterkejutan di wajah mereka, suaranya yang dingin terdengar, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya memberi Anda kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Berjuang untuk bangun, mereka buru-buru mundur dengan panik. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanda seru. Wajah bekas luka menekan rasa takut di dalam hatinya, bertanya pada Wong Xiaolong dengan lantang. Apa yang ingin saya lakukan? Wong Xiaolong mencibir, bukankah kamu ingin menangkapku, dan bertanya tentang skill Asura Demon Claw? Setelah niat mereka terungkap begitu jelas, ketidakpastian melintas di depan mata mereka. Akhirnya mereka sadar bahwa Wong Xiaolong sudah mengetahui rencana mereka sejak awal. Pria berwajah kuda itu memaksakan senyum canggung, adik kecil ini, kami. Sebelum dia bisa selesai, siluet Wong Xiaolong kabur dalam sekejap, menghilang di udara. Detik berikutnya, dia muncul tepat di depan mereka, tangan siap untuk serangan lain, tetapi kedua pria itu mengangkat tangan mereka terlambat setengah ketukan, karena telapak tangan Wong Xiaolong sekali lagi mengenai dada mereka, membuat mereka terbang. Dua sosok menabrak dinding tebing tidak jauh dari situ, meluncur ke bawah dengan kerikil dan batu. Wong Xiaolong mendekat sekali lagi, berdiri di depan dua tubuh yang tergeletak. Lil Bro, kami salah, kami memiliki mata, tetapi gagal melihat, saya mohon, selamatkan kami. Pria paruh baya berwajah kuda itu menangis memilukan dengan suara gemetar. Terlepas dari apakah mereka percaya atau tidak, kekuatan Wong Xiaolong jauh melampaui harapan dan kekuatan mereka. Sebelum Wong Xiaolong, perlawanan mereka sia-sia. Memaafkanmu. Wong Xiaolong berlama-lama, tidak membunuhmu, adalah pilihan yang bisa dinegosiasikan. Kedua pria itu memandang Wong Xiaolong dengan bengong, tidak dapat bereaksi dengan tepat. Pada awalnya, keduanya mengira mereka pasti sudah mati, karena tidak mungkin bagi Wong Xiaolong untuk menyelamatkan mereka. Tapi Wong Xiaolong benar-benar tidak akan membunuh mereka? Kamu tidak akan membunuh kami? Wajah bekas luka memberanikan diri dengan hati-hati. Betul sekali. Wong Xiaolong menjawab, selalu acuh tak acuh. Pria berwajah bekas luka itu ragu-ragu sebelum berkata, kamu ingin kami tunduk padamu? Tidak ada kemungkinan lain selain ini yang bisa membuat Wong Xiaolong mengampuni mereka. Wong Xiaolong mengangguk dengan acuh tak acuh, menyebabkan keduanya merenung dalam diam. Wong Xiaolong menunggu dengan sabar, tidak terburu-buru mengambil keputusan. Rencananya untuk menaklukkan tanah berdelam harus berjalan selangkah demi selangkah, dan sejujurnya, dia berpikir untuk memerintah kedua orang ini ketika mereka muncul, sebagai batu loncatan untuk mengambil alih sekte mereka, dan dengan sekte mereka sebagai basis dan fondasinya. Menyebar ke seluruh Bedlam Lands. Jika keduanya tidak memiliki nilai, mereka pasti sudah lama mati. Saya setuju. Beberapa saat kemudian, pria paruh baya berwajah kuda itu adalah yang pertama berbicara, saya bersedia tunduk kepada Anda. Setelah itu, pria berwajah bekas luka itu menggemakan kata-kata yang sama, bersedia tunduk pada Wong Xiaolong. Bagus. Sekarang, lepaskan lautan jiwamu, aku akan mencap lautan jiwamu dengan tanda jiwa. Kata Wong Xiaolong sambil menganggukkan kepalanya. Beri tanda jiwa. Kedua pria itu berseru kaget saat wajah mereka berubah menjadi lebih putih. Melihat reaksi drastis mereka, Wong Xiaolong mencibir ke dalam, bagaimana mungkin dia tidak menebak apa yang dipikirkan keduanya sebelumnya. Pertama, mereka akan setuju untuk tunduk dan kedua mereka melangkah ke sekte Madilangit, mereka akan membunyikan alarm, mengumpulkan pasukan sekte untuk mengepungnya. Apa? Tidak mau tatapan mata Wong Xiaolong menajam. Bab 248, Kota Setan Hitam. Baik pria berwajah bekas luka maupun pria berwajah kuda itu tampak kaget dan ketakutan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Wong Xiaolong akan mengetahui metode seperti itu.
Teknik penandaan jiwa sangat misterius dan telah menjadi warisan yang hilang selama bertahun-tahun. Sekitar 600 tahun yang lalu, ada seorang prajurit alam saint yang menggunakan tanda jiwa yang begitu misterius untuk mengambil kendali atas beberapa patriark dan sekte penguasa keluarga besar, memicu pusaran pembantaian di dunia roh bela diri. Penggarap dan rakyat jelata sama-sama hidup dalam gentar. Selama waktu itu, prajurit Xiantian yang mati di bawah tangan orang itu berjumlah ratusan ribu. Prajurit alam Xiantian, ratusan ribu. Adapun prajurit Houtian, tak terhitung jumlahnya. Manifestasi nyata dari darah mengalir seperti sungai. Pada akhirnya, tindakan orang itu akhirnya membuat marah beberapa ahli pertapa saint tingkat tinggi yang tinggal di ruang independen misterius, keluar untuk mengepung dan memburu orang itu. Tetap saja, itu hanya berakhir ketika pakar setengah langkah Gregory Alm bergabung dengan barisan pengejar, berhasil membunuh pelakunya. Dia disebut sebagai Gorfiant oleh generasi selanjutnya. Menyaksikan banyak pikiran yang muncul dengan jelas di wajah kedua orang itu, mulut Wong Xiaolong melengkung ke atas menjadi cibiran dingin, cahaya dingin yang tajam berkelap-kelip di dekat tangan Wong Xiaolong saat dia memanggil Blades of Asura. Blades of Asura muncul, mengeluarkan suara mendengung aneh saat bergetar. Di permukaan tubuh mereka, cahaya gelap misterius mengalir seperti cairan hitam, menyebabkan kedua pria yang terluka itu langsung tegang. Aku bersedia melepaskan penghalang laut jiwaku. Kata-kata itu keluar dari pria berwajah kuda itu tanpa penundaan lebih lanjut. Aku bersedia. Pria berwajah bekas luka itu juga melakukan hal yang sama. Dibandingkan dengan mati, keduanya lebih rela membiarkan Wong Xiaolong menandai tanda jiwa di lautan jiwa mereka, meskipun hal itu akan memberi Wong Xiaolong kendali penuh atas hidup dan mati mereka. Tetap saja, itu lebih menguntungkan daripada langsung mati. Melihat tanggapan cepat kedua pria itu, Wong Xiaolong mendengus, memerintahkan mereka untuk melepaskan lautan jiwa mereka saat dia memprakarsai mandat jiwa. Jauh di dalam murid Wong Xiaolong, dua karakter jiwa ungu gelap bersinar dan terbang keluar dari mata Wong Xiaolong, langsung masuk ke lautan jiwa pria berwajah bekas luka dan berwajah kuda melalui tengah alis mereka sebelum ekspresi ngeri mereka, dengan tegas menanamkan jiwa tandai di intip pikiran mereka. Dalam perjalanan 3 bulan di sini, Wong Xiaolong telah memasuki tingkat pertama seni boneka kuno, memungkinkannya untuk mencap tanda jiwa ke lautan jiwa orang lain. Tidak hanya itu, ia berhasil memadukan metode penandaan jiwa boneka kuno dengan mandat jiwa sehingga ia dapat menggunakan mandat jiwa untuk melakukan penandaan jiwa. Itu membawa efek yang lebih baik. Orang yang dikendalikan terlihat normal dari luar, tidak berbeda sebelum dan sesudah beranding, bahkan orang dekat pun tidak akan melihat ada yang salah. Merasakan tanda jiwa Wong Xiaolong di dalam lautan jiwa mereka, keduanya menyerah pada gagasan pengkhianatan. 2 pelet ini, pelanlah. Percikan terang kecil melintas saat Wong Xiaolong menarik 2 pelet obat seukuran ibu jari dari cincin Asura. Menatap pelet bundar di telapak tangan Wong Xiaolong, wajah mereka menegang sekali lagi. Ini tanda seru. Sekali lagi mereka tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan ketakutan. Wajah Wong Xiaolong menjadi sedingin es, jika aku menyuruhmu menelan, maka telanlah. Dengan lambaian, kedua pelet itu melayang ke telapak tangan mereka. Menatap pelet bundar dan Wong Xiaolong, pria berwajah bekas luka dan berwajah kuda itu sedikit memucat, namun, mereka dengan patuh menelannya. Begitu pelet obat memasuki mulut mereka, energi hangat menyebar ke seluruh tubuh mereka. Mereka jelas merasakan luka di tubuh mereka sembuh dengan cepat. Mengetahui bahwa mereka telah salah mengira niat baik Wong Xiaolong, mengira kedua pelet itu adalah pil racun alih-alih pelet penyembuhan, mereka memandang Wong Xiaolong dengan penuh rasa terima kasih. Sekarang, bawa aku ke sekte Magi Langitmu, ceritakan tentang situasi sekte di jalan. Wong Xiaolong menginstruksikan. Yat Wan. Keduanya membungkuk hormat. Wong Xiaolong terbang dan meninggalkan dataran luas, dipimpin oleh bawahannya yang baru direkrut. Adapun cakar iblis Asura, Wong Xiaolong akan datang lagi lain kali. Dalam perjalanan, 2 pria paruh baya melaporkan situasi sekte Magi Langit ke Wong Xiaolong. Pria berwajah kuda bernama Duxin dan pria berwajah bekas luka pedang bernama Deng Guangliang, keduanya tetua sekte Magi Langit. Selanjutnya, Patriark sekte Magi Langit,
Chen Xiaotian, adalah tuan mereka. Chen Xiaotian memiliki total 5 murid, dan di antara mereka, kekuatan Duxin dan Deng Guangliang dianggap yang tertinggi. 3 murid lainnya adalah Orde ketiga Xiantian, Orde keempat, dan 1 di Orde kelima Xiantian. Selain mereka, Sekte Magi Langit memiliki kira-kira 130 ahli alam Xiantian, namun, dalam jumlah itu, hanya 20 dari mereka adalah Xiantian tingkat menengah, dan untuk Xiantian tingkat tinggi, hanya ada 2 orang. Pakar ranah Xiantian tingkat tinggi, salah satunya tidak lain adalah tuan mereka, Chen Xiaotian, Orde ketujuh Xiantian akhir, sedangkan orang lainnya adalah Tetua Agung Sekte Magi Langit, Geng Ken, puncak Orde ketujuh Xiantian pertengahan. Ketika subjek mengarah ke roh bela diri Chen Xiaotian, Wang Xiaolong cukup terkejut saat mengetahui bahwa roh bela diri Chen Xiaotian sebenarnya adalah pohon api angin. Wind Fairy Tree, roh bela diri tipe alam dari keluarga pohon, roh bela diri kelas 11 peringkat pertama. Di dunia roh bela diri, munculnya roh bela diri pohon tipe alam jarang terjadi, terlebih lagi, itu adalah roh bela diri bakat yang luar biasa. Semangat bela diri Geng Ken sedikit kurang bagus dibandingkan dengan Chen Xiaotian, roh bela diri kelas 10 yang termasuk dalam jenis senjata, palu pemisah surga. Meskipun Geng Ken hanyalah seorang Grand Elder, pengaruhnya di sekte sebanding dengan Chen Xiaotian, sebagai penguasa. Ada lebih dari 20 tetua di Sekte Magi Langit dan hampir setengah dari mereka adalah anggota faksi Geng Ken, mendengarkan perintahnya. Kesimpulannya, Chen Xiaotian tidak memiliki kendali penuh atas Sekte Magi Langit. Geng Ken, Wang Xiaolong mengulangi nama itu kepada siapapun secara khusus. Kekuatan Geng Ken ini lebih lemah dari Chen Xiaotian, namun ia berhasil menguasai setengah dari dukungan untuk berdiri berhadapan dengan Chen Xiaotian. Pasti ada pesona yang berbeda padanya. Duxin dan Deng Guangliang memimpin Wang Xiaolong terbang ke utara. 3 jam kemudian, Wang Xiaolong melihat sebuah kota granit, dibangun di atas hamparan bukit pasir emas yang luas. Kota itu tidak diragukan lagi sangat besar. Mungkin karena bertahun-tahun mengalah pada penggilingan pasir gurun, tembok kota tampak berbintik-bintik dan cuaca aus. Mendekati kota, Wang Xiaolong memperhatikan bahwa bagian atas tembok kota memantulkan cahaya gelap yang tak terhitung jumlahnya, menghiasi tembok kota granit. Wang Xiaolong menduga cahaya gelap ini seharusnya merupakan cipratan darah yang tertinggal selama bertahun-tahun. Sekali lagi, hanya sejumlah besar pembantaian yang dapat meninggalkan bekas seperti itu. Bisa dibayangkan berapa banyak darah orang yang menodai tembok kota ini. Bisa 1 juta, bisa 10 juta. Ini kota setan hitam? Wang Xiaolong bertanya. Ya, Chuan muda, ini kota iblis hitam. Duxin dan Deng Guangliang keduanya menjawab. Chuan terdengar canggung di telinga Wang Xiaolong, jadi dia membuat Duxin dan Deng Guangliang mengubah cara mereka merujuknya ke Chuan muda. Sekte Magi Langit terletak di kota setan hitam. Wang Xiaolong mengangguk saat dia mengikuti keduanya menuju gerbang kota Black Demon City. Oh, ini tetua Duxin dan tetua Deng Guangliang. Ketika mereka mendekati gerbang kota, seseorang yang tampaknya adalah kapten penjaga kota mendekati Duxin dan Deng Guangliang, menyapa mereka dengan kepalan tangan dan senyuman. Dia memerintahkan bawahannya untuk membuka gerbang kota, membiarkan kelompok 3 orang itu memasuki kota dengan lancar. Duxin dan Deng Guangliang sedikit menganggukkan kepala ke arah kapten itu, memasuki kota bersama Wang Xiaolong. Memasuki kota, Wang Xiaolong mengamati kota sambil berjalan menyusuri jalan. Jalan-jalan di Black Demon City lebarnya sekitar 20 meter, dengan bagian depan toko berjejer di kedua sisi jalan, namun tidak memiliki atmosfer yang ramai dan makmur yang ditemukan di kota Kekaisaran Duaren atau kota-kota besar lainnya dalam hal ini. Sebagian besar pintu dan dinding bagian depan toko ini memiliki bekas luka akibat pedang, dan senjata lainnya. Beberapa papan nama depan toko ini benar-benar terbelah menjadi 2, dan di sepanjang jalan, mereka sesekali akan menemukan genangan darah. Bukti bahwa pertempuran baru saja terjadi. Saat Wang Xiaolong berjalan di sepanjang jalan, melihat sekeliling, orang-orang di jalan juga mengamatinya dengan tatapan ingin tahu. Tapi, keingintahuan ini terhenti ketika mereka melihat Duxin dan Deng Guangliang di belakangnya. Menyadari Duxin dan Deng Guangliang,
para pejalan kaki dengan cepat lari ketakutan. Duksin dan Deng Guangliang mengenakan jubah tetua Sekte Magi Langit, dan di sini, di kota Setan Hitam, Sekte Magi Langit adalah salah satu dari 3 kekuatan hegemoni. Bab 249, Sekte Bayangan Hantu. Dengan Duksin dan Deng Guangliang mengikuti di belakangnya, tidak ada yang berani mencari masalah dengan Wang Xiaolong. Jika tidak, akan ada selusin orang yang datang untuk menyambut Wang Xiaolong dengan niat baik di kota baru. Sepanjang waktu, dari pengamatan Wang Xiaolong, mayoritas penduduk Black Demon City memancarkan aura pembunuhan yang kuat dan aroma darah yang kental. Tentu saja, kebanyakan dari mereka memiliki budidaya ki pertempuran yang cukup tinggi. Bahkan anak-anak kecil yang berlarian di jalanan memancarkan temperamen liar. Tidak diragukan lagi, mereka yang berhasil bertahan hidup di Bedlam Lands bukanlah karakter yang mudah. Di Bedlam Lands, Anda tidak bisa berbuat baik. Bebek, aku mohon, jangan bunuh aku. Saat Wang Xiaolong terus berjalan dengan tenang, di depan di jalan yang sama, terjadi gangguan. Melihat ke atas, Wang Xiaolong bertemu dengan adegan seorang pria berotot berlutut, menangis minta ampun di depan seorang wanita. Wanita ini memunggungi Wang Xiaolong, karenanya dia tidak dapat melihat wajahnya. Tetap saja, punggung wanita ini adalah pemandangan tersendiri, tinggi dan ramping, dengan lekuk tubuh yang memalukan. Sementara pria berotot itu berlutut memohon belas kasihan, wanita itu perlahan menghunus pedang panjangnya dari sarung yang tergantung di pinggangnya. Bilahnya memantulkan sinar matahari, memancarkan cahaya biru zamrud yang dingin. Melihat aksi wanita itu, ketakutan mengambil alih pria berotot itu, membenturkan kepalanya ke jalan dengan intens sambil terus memohon, jangan bunuh aku tahu kesalahanku, aku tidak akan berani lagi. Tepat pada saat suara pria itu jatuh, pergelangan tangan wanita itu berputar, pedang panjang di tangannya membuat kurva yang mempesona dan tangisan memohon pria berotot itu berhenti selamanya. Satu jari terangkat setengah untuk menunjuk wanita itu, tetapi tubuh pria itu bergoyang ke samping, jatuh ke jalan. Baru pada saat itulah darah menyembur keluar dari tenggorokan pria itu, melukiskan vas merah di trotoar. Pejalan kaki berkumpul agak jauh, menonton seperti kerumunan penonton di sebuah pertunjukan, terdengar suara pembicaraan dan tawa seolah-olah acara semacam ini adalah norma bagi mereka. Setelah membunuh pria berotot itu, wanita itu bahkan tidak melirik mayatnya, dia berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Ketika dia berbalik, Wang Xiaolong melihat sekilas wajah wanita itu cantik, tapi sedingin es. Saat wanita itu pergi, matanya menyapu wajah Wang Xiaolong. Ada kejutan sesaat ketika dia melihat Duksin dan Deng Guangliang tepat di belakangnya, tapi itu hanya sesaat dan hilang ketika dia melewati Wang Xiaolong. Hati Wang Xiaolong menegang, wanita ini tidak sesederhana itu, kekuatannya setara dengannya, setidaknya, Orde ke-7. Wanita itu mungkin seseorang dari Sekte Bayangan Hantu. Setelah wanita itu menghilang dari pandangan, Duksin melangkah mendekati Wang Xiaolong dan menjelaskan. Sekte Bayangan Hantu? Wang Xiaolong bingung. Ya, cuan muda. Kekuatan Ghost Shadow secet di Bedlam Lands tidak lebih lemah dari Sky Magi secet kami. Sejujurnya, mereka sedikit lebih kuat dari kita, Deng Guangliang menambahkan, penguasa Sekte Bayangan Hantu adalah ahli Orde 8 Xiantian, dan wanita itu sebelumnya harus menjadi murid penguasa Sekte Bayangan Hantu Guiying. Markas besar mereka terletak di Blood River City, tidak jauh dari Black Demon City kita. Wang Xiaolong mengangguk. Kota Sungai Darah bukan? Setelah dia menguasai Black Demon City, kota-kota di sekitar Black Demon City akan menjadi yang berikutnya. Segera, Duksin dan Deng Guangliang membawa Wang Xiaolong ke mansion mereka. Memiliki rumah pribadi di kota utama seperti Black Demon City adalah simbol kekuatan dan kekuasaan. Secara umum, hanya ahli pertengahan Xiantian dengan status, seperti Duksin dan Deng Guangliang, yang dapat memiliki tanah pribadi di kota Setan Hitam. Pakar Xiantian dengan kultivasi dan status yang lebih rendah, paling banyak, dapat memiliki halaman kecil. Memasuki mansion, para pelayan dan penjaga menyapa Duksin dan Deng Guangliang dengan hormat saat mereka bergerak menuju aula utama. Di aula utama, Wang Xiaolong duduk di kursi utama tengah.
dia telah memerintahkan Duxin dan Deng Guangliang untuk mengumpulkan semua pelayan dan penjaga mansion ke aula utama. Memahami niat Wang Xiaolong, keduanya menjalankan perintah Wang Xiaolong tanpa pertanyaan. Ketika semua pelayan dan penjaga tiba, masing-masing terkejut melihat orang yang duduk di kursi utama tengah adalah orang asing bagi mereka, sementara Duxin dan Deng Guangliang berdiri di masing-masing sisi. Dengan mereka semua berkumpul, Duxin secara singkat memperkenalkan Wang Xiaolong kepada para pelayan dan penjaga. Tentu saja, itu dilakukan dengan mengaburkan detail latar belakang Wang Xiaolong. Terutama menyatakan bahwa Wang Xiaolong akan disebut sebagai Wang Mulia Muda, melihatnya tidak berbeda dengan melihatnya atau Deng Guangliang secara langsung, dan untuk menunjukkan rasa hormat yang sama. Meski banyak yang penasaran sekaligus ragu tentang Wang Xiaolong, tidak ada yang berani bertanya, hanya dengan patuh mengikuti perintah. Wang Xiaolong memindai banyak wajah para pelayan dan penjaga ini dan berbicara perlahan, menjawab keingintahuan mereka, "Saya tahu kalian semua ingin tahu tentang identitas saya, tapi saya harap Anda mengerti dengan jelas apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Siapapun yang berani membocorkan kata-kata ini di luar aula utama ini, membahas identitas saya, jika sampai sepengetahuan saya, mereka akan dibunuh di tempat. Apakah kamu mengerti?" Wang Xiaolong melepaskan aura pembunuh yang tajam dari tubuhnya, menyelimuti seluruh aula utama dengan tekanan yang luar biasa. Diselimuti oleh aura pembunuh yang mengerikan, semua pelayan dan penjaga merasa seolah-olah mereka jatuh ke jurang es 1000 tahun, ketakutan memenuhi mata mereka saat mereka semua dengan cepat berlutut, masing-masing mengklaim bahwa mereka tidak berani membisikkan sepatah kata pun. Pada saat itu, mereka menyadari, Wang Noble muda ini lebih kuat dari tuan mereka. Melihat sekelompok pelayan dan penjaga berlutut, Wang Xiaolong mengangguk, puas dengan jawaban mereka. Mengizinkan mereka berdiri, Wang Xiaolong melambaikan tangan, "Kamu bisa pergi, kembali ke apapun yang seharusnya kamu lakukan." Semua orang menjawab serempak dan bergegas mundur dari aula utama. Wang Xiaolong mengalihkan pandangannya dari para pelayan yang pergi. Dia belum selesai mengendalikan sekte Magi Langit, oleh karena itu dia tidak ingin mengungkap keberadaannya di kota setan hitam sedini ini, menarik kecurigaan Chen Xiaotian dan Geng Ken. Itu akan menjadi terlalu banyak pekerjaan. Dia percaya bahwa dengan peringatannya sebelumnya, tidak akan ada bibir yang lepas di antara para pelayan dan penjaga ini, kecuali seseorang menyiksa mereka. Tentu saja Wang Xiaolong dapat menggunakan penandaan jiwa untuk mengendalikan mereka, namun, setiap kali dia menggunakan metode ini, itu sangat menghabiskan kekuatan spiritualnya. Dan penggunaan metode yang berlebihan memiliki efek samping, yang akan merugikan kultivasinya di masa depan. Oleh karena itu, kecuali jika diperlukan, Wang Xiaolong tidak akan menghabiskan kekuatan spiritualnya dengan cara ini. "Cuan muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Setelah semua orang meninggalkan aula utama, Deng Guangliang menanyakan Wang Xiaolong. Wang Xiaolong memandang mereka berdua, berkata, "Jangan terburu-buru, saya akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan ketika saatnya tiba." Keduanya menjawab ya dengan hormat. Cahaya kecil bersinar dari tangan Wang Xiaolong saat dia mengeluarkan 2 pelet roh dari cincin Asura, keduanya adalah pelet roh kelas 6. Dengan itu, dia menjentikan kedua pelet ke arah telapak tangan Duxin dan Deng Guangliang. Seketika, aroma yang menggoda tercium di hidung Duxin dan Deng Guangliang. Pelet roh kelas 6. Keduanya berseru kaget melihat pelet di tangan mereka. Bahkan di Bedlam Lens, pelet roh kelas 6 sulit didapat. "Cuan muda, apakah ini menghadiahi kita?" Duxin tidak yakin dan memberanikan diri dengan hati-hati. Wang Xiaolong mengangguk, "Berkinerja dengan baik di masa depan, Anda akan memiliki lebih banyak pelet roh kelas 6 ini." Meskipun Wang Xiaolong mencap lautan jiwa mereka dengan tanda jiwanya, memaksa mereka untuk tidak punya pilihan lain selain mendengarkan perintahnya, Wang Xiaolong adalah seseorang yang memiliki perbedaan yang jelas antara hadiah dan hukuman. Dengan mereka yang pantas diberi hadiah, dia tidak akan pelit. Selain itu, bagi orang lain, menyempurnakan pelet kelas 6 adalah tugas yang sulit, tetapi itu tidak berlaku untuk Wang Xiaolong, yang memiliki kuali 1000 binatang di dalam pagoda harta karun Linglong. "Terima kasih banyak, Cuan muda."
Kami pasti akan melaksanakan semua perintah Tuan Muda, melakukan upaya terbaik kami untuk Tuan Muda sampai hari kematian kami. Duksin dan Deng Guangliang berlutut dan bersujud saat mereka bersumpah. Kata-kata yang diucapkan jujur dan tulus. Wang Xiaolong mengangguk dan membiarkan mereka pergi untuk saat ini. Dia akan memberi mereka instruksi nanti. Wang Xiaolong sudah memiliki rencana untuk mengambil alih Sekte Magi Langit. Bab 250, mengendalikan boneka raksasa. Maka, Wang Xiaolong tinggal di rumah Duksin dan Deng Guangliang dan mulai berkultivasi. Untuk saat ini, Wang Xiaolong tidak terburu-buru untuk mengambil alih dan mengendalikan Sekte Magi Langit. Pada saat-saat seperti ini, bukanlah ide yang baik untuk terburu-buru, meskipun dia menginginkannya. Kalau tidak, itu hanya akan memperburuk keadaan, malah menyebabkan dia jatuh telungkup. Wang Xiaolong pertama-tama harus memulihkan kekuatan spiritualnya setelah mencap tanda jiwa pada Duksin dan Deng Guangliang, itu telah menghabiskan sebagian besar kekuatan spiritualnya. 7 hari berlalu dengan cepat. Selama 7 hari terakhir, semuanya berjalan seperti biasa di dalam mansion. Karena peringatan keras dari Wang Xiaolong pada hari pertama, tidak ada pelayan yang berani berbicara tentang dia kepada orang luar atau berdiskusi diam-diam di antara mereka sendiri. Dengan demikian, kedatangan Wang Xiaolong luput dari perhatian Shen Xiaotian dan Geng Ken dari Sekte Magi Langit. Ini memberi Wang Xiaolong waktu untuk mengolah teknik boneka kuno dan mandat jiwa dengan damai. 7 hari sudah cukup bagi Wang Xiaolong untuk pulih sepenuhnya dari kekuatan spiritualnya yang berlebihan, dan itu bahkan menjadi lebih kuat, yang membuat Wang Xiaolong memperhatikan poin penting. Berkultivasi untuk memulihkan kekuatan spiritual setelah kelelahan benar-benar membantu kekuatan spiritualnya tumbuh lebih cepat. Penemuan ini membuat Wang Xiaolong gembira. Dengan kekuatan spiritualnya yang berlimpah lagi, Wang Xiaolong memasuki lapisan ketiga pagoda harta karun Linglong dan mendekati altar pengorbanan. Di atas altar, 19 boneka raksasa yang berpenampilan paling tinggi masih tetap duduk dalam pose meditatif yang sama. Meskipun Wang Xiaolong telah mencapai tingkat pertama teknik boneka kuno, memberinya kemampuan untuk mencap makhluk hidup lain dengan tanda jiwa, dia belum mencoba memanipulasi salah satu dari 19 boneka raksasa ini. Sekarang Wang Xiaolong bertujuan untuk mengambil alih Sekte Magi Langit, itu sangat meningkatkan peluangnya jika dia berhasil mengendalikan boneka raksasa ini sebagai pembantunya. Berjalan ke altar pengorbanan, Wang Xiaolong memandangi boneka di barisan depan yang paling jauh darinya, di sudut kiri. Menurut tulisan suku Linglong kuno di altar pengorbanan, seseorang harus mengikuti perintah tertentu jika ingin mengaktifkan dan mengendalikan boneka-boneka ini. Boneka di tepi barisan depan itu adalah yang pertama. Berhenti di depan boneka pertama, Wang Xiaolong menjalankan seni boneka kuno. Lautan kesadarannya bergetar saat dia mengumpulkan kekuatan spiritual, mengirimkan gelombang energi tak terlihat dalam bentuk jejak yang mengarah ke boneka raksasa dari tengah alisnya, menembus langsung ke pikirannya. Ketika tanda jiwa Wang Xiaolong memasuki pikiran boneka itu, dia merasa ngeri dengan kekuatan penyerapan yang muncul dari dalam boneka itu. Wang Xiaolong merasakan kekuatan spiritualnya terkuras, dilahap dengan kecepatan tinggi dan di luar kendalinya. Ini tanda seru. Wang Xiaolong memucat jauh. Pada tingkat ini, kekuatan spiritualnya akan dikosongkan dalam waktu kurang dari 2 menit. Jika itu terjadi, Wang Xiaolong akan menjadi idiot. Wang Xiaolong menjalankan seni boneka kuno lagi, berencana untuk memutuskan hubungan antara dia dan boneka itu dengan paksa, tetapi kemudian, Wang Xiaolong mengetahui bahwa dia sebenarnya tidak dapat menarik atau memutuskan hubungan menggunakan kekuatan kekerasan. Ini, kenapa seperti ini? Sama seperti Wang Xiaolong merenungkan apakah dia harus memukul boneka raksasa itu, pusaran air hisap yang kuat menghilang tiba-tiba. Bagi Wang Xiaolong, rasanya seperti dia baru saja melewati pertempuran yang berat untuk hidupnya. Tubuhnya bergoyang, jatuh ke pantatnya di atas altar, terengah-engah. Wang Xiaolong menyeka dahinya dan keringat dingin mengalir di jarinya. Sial, itu sudah dekat. Wang Xiaolong berpikir sendiri. Sementara Wang Xiaolong mencoba untuk tenang, mata boneka pertama terbuka, 2 lampu hijau cemerlang bersinar dari kedalamannya. Selanjutnya, boneka raksasa perlahan bangkit.
Meski begitu, setiap tindakannya mengguncang altar pengorbanan yang besar. Ketika boneka raksasa ini dalam posisi duduk, Wang Xiaolong secara kasar memperkirakan tingginya lebih dari 3 meter, tetapi ketika boneka raksasa pertama berdiri tegak di depannya, itu jauh melebihi imajinasi Wang Xiaolong. Tinggi boneka raksasa itu mendekati 4 meter, dengan tubuh 2 kali lebih besar dari rata-rata prajurit manusia, mirip dengan bukit kecil. Ah Feng menyapa guru. Setelah boneka itu berdiri, ia bergerak mendekati Wang Xiaolong dan berlutut di depannya untuk memberi salam. Melihat bahwa upaya pertamanya untuk memasukkan tanda jiwa ke dalam pikiran boneka itu berhasil, Wang Xiaolong sangat lega. Ah Feng? Pada titik ini, beberapa ingatan memasuki kesadaran Wang Xiaolong terkait dengan boneka khusus ini. Kekuatan boneka pertama telah mencapai orde ke-6 Xiantian awal. Namun, karena disempurnakan dari suku raksasa kuno, pertahanan tubuh dan kekuatan kasarnya sepenuhnya berada di level yang berbeda. Oleh karena itu, meskipun itu hanya orde ke-6 Xiantian awal, boneka ini lebih kuat dari 2 orde ke-6 Xiantian akhir seperti Duxin dan Deng Guangli yang disatukan. Mata Wang Xiaolong berbinar. 19 boneka raksasa tertinggi. Saat urutan bergerak ke belakang, kekuatan masing-masing boneka lebih tinggi dari yang sebelumnya. Jika boneka raksasa tertinggi pertama adalah horde ke-6 Xiantian awal, lalu bagaimana dengan yang kedua dan ketiga? Sejauh mana kekuatan mereka akan mencapai? Hati Wang Xiaolong melonjak dengan antisipasi. Bangun! Wang Xiaolong memerintahkan Ah Feng. Alih-alih bergegas untuk mengontrol boneka kedua, Wang Xiaolong duduk dan mulai memulihkan kekuatan spiritualnya yang hampir habis. 3 hari 3 malam kemudian, Wang Xiaolong kembali ke performa puncaknya. Sekali lagi, dia memperhatikan bahwa kekuatan spiritualnya telah tumbuh lebih kuat setelah pulih. Selama dia memulihkan diri, boneka raksasa pertama, Ah Feng, berdiri di dekat Wang Xiaolong, menjaganya. Setelah kekuatan spiritualnya pulih, Wang Xiaolong berdiri di depan boneka raksasa tertinggi kedua. Boneka kedua tampaknya perempuan tetapi penampilannya sama menakutkannya dengan yang pertama, dan sama besarnya. Berdiri di depan boneka raksasa kedua, Wang Xiaolong sekali lagi menjalankan seni boneka kuno. Kekuatan spiritualnya berkumpul, berubah menjadi tanda jiwa saat energi berputar, memasuki pikiran boneka perempuan di antara alis, seperti boneka pertama. Kekuatan hisap kuat yang sama datang dari dalam boneka wanita, tapi kali ini, setelah mengalaminya sekali, Wang Xiaolong tidak panik. Beberapa waktu kemudian, gaya isap menghilang seperti sebelumnya. Namun, jumlah kekuatan spiritual yang diambil oleh boneka kedua melebihi yang pertama. Menyimpulkan situasi dari penemuan ini, Wang Xiaolong menduga bahwa, paling banyak, dia dapat mengendalikan 4 boneka raksasa dengan tingkat kekuatan spiritualnya saat ini. Lebih dari itu, kekuatan spiritualnya tidak akan mampu mendukung jika dia mencoba mengendalikan boneka raksasa kelima juga. Mendapatkan boneka kedua, Wang Xiaolong menghabiskan beberapa hari berikutnya memulihkan kekuatan spiritualnya, bersiap untuk mencap tanda jiwa ke dalam boneka raksasa ketiga. Proses diulangi dengan boneka raksasa keempat dan Wang Xiaolong berhenti setelah itu. Boneka raksasa pertama adalah horde ke-6 Xiantian awal, boneka kedua adalah horde ke-6 Xiantian pertengahan, boneka ketiga adalah horde ke-6 Xiantian akhir, sedangkan boneka raksasa keempat adalah puncak horde ke-6 Xiantian akhir. Meskipun untuk saat ini, Wang Xiaolong hanya bisa mengendalikan 4 boneka raksasa, itu sudah cukup untuk tujuannya. Memainkan keempat boneka raksasa ini, rencana Wang Xiaolong untuk mengambil alih sekte magi langit menjadi jauh lebih lancar. Awalnya, melawan Chen Xiaotian dan Geng Ken, dia tidak memiliki pemahaman penuh untuk mengalahkan mereka. Namun, dengan keempat boneka raksasa ini, keduanya tidak lagi menjadi masalah. Dengan itu, Wang Xiaolong keluar dari pagoda harta karun Linglong. Adapun 4 boneka raksasa, Wang Xiaolong meninggalkan mereka di dalam pagoda, di mana dia dapat dengan mudah memanggil mereka jika diperlukan. Muncul dari pagoda harta karun Linglong, Wang Xiaolong memanggil Duxin dan Deng Guangliang, memberitahu mereka untuk mengadakan jamuan makan malam besok dan mengundang ketiga saudara muda mereka. Ya, Chuan muda. Duxin dan Deng Guangliang menjawab dengan hormat.
menyadari bahwa Wong Xiaolong siap untuk bergerak. Rencana Wong Xiaolong adalah untuk mengendalikan tetua sekte langit magi secara langsung sebelum berurusan dengan Chen Xiaotian dan Geng Ken pada akhirnya. Ketika keduanya dan tetua sekte magi langit berada di bawah kendalinya, sekte magi langit akan menjadi milik Wong Xiaolong.